bagi sekaliannya buat hidup selama-lamanya. Haleluya. Dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Tuhan bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu
perintahkan kita. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka kita tahu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Dalam bersuka. Bersuka kita tahu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka kita tahu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Dalam bersuka. Dalam bersuka. Dalam bersuka. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
bahwa setiap hal yang kita lakukan, pastikan Tuhan ada di sana. Pastikan Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga pada pagi ini saya akan membawa satu tema bagi kita, untuk hidup berkenaan kepada Tuhan. Ini satu peringatan bagi kita hari ini. Mengapa dia menyatakan bahwa hidup kita harus berkenan kepada Tuhan? Karena kita adalah manusia biasa. Kita seringkali diombang-ambingkan oleh diri kita sendiri, oleh pemikiran kita. Sehingga kita lihat pada masa ini, di dunia yang kecil, ketulusan dalam setiap tindakan, itulah yang berbuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi ada ketiga hal ini dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus, Tuhan mencari apa? Dia mencari kesetiaan. Dan yang kedua, Tuhan mencari ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berkenan pada hati yang setia, tulus, bukan yang hebat di luar, tapi hebat di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Jadi tiga-tiga perkara yang sangat penting bagi kita hari ini, supaya kita bangkit, supaya kita sadar akan diri kita sebagai umat-umat Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari orang yang pintar berbicara, pintar melakukan hal-hal di dalam dunia. Tetapi Tuhan mencari kesetiaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini, apapun cabarannya, apapun masalahnya dalam kehidupan kita, pastikan kita hidup di jalur yang benar, bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mudah lemah, apatah lagi kita berdoa, Tuhan tolong saya buat ini dan itu. Kalau Tuhan tidak mendengar, apa yang kita buat? Kita mempersalahkan Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak dengar apa yang saya doakan. Tetapi di saat Tuhan menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak melihat kebijaksanaan kita, tetapi Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di sini dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua, dia katakan di sini bahwa Tuhan mencari orang yang setia di dalam semua hal, di dalam hidup kita. Apa yang dikatakan dalam ayat kedua? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi pertama-tama Tuhan carilah orang-orang yang dapat dipercayai hidupnya. Mereka menaruh hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mengatur hidupnya dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita mau lari kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak dengar apa yang kita keluh dalam hati kita, pasti kita mempersalahkan Tuhan. Pasti kita mau menoleh ke belakang. Tuhan itu tidak menolong saya dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita ingat, apa kita sudah sedia mengikuti Tuhan? Tanya diri kita sendiri. Adakah selama umur saya sebegini, sudahkah saya sedia ikut Tuhan? Atau saya hanya seorang pelakon saja? Jadi pelakon menjadi orang Kristen, kita hanya pelakon saja. Tetapi Tuhan mau agar kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam hal yang kedua, hal yang pertama, Tuhan mencari kesetiaan, bukan sekadar kepintaran. Kita sering berpikir Tuhan perlu kemampuan kita, padahal yang Tuhan cari adalah kesetiaan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, semua hal boleh kita lakukan, tetapi apa kita setia melakukannya di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita mengeluh, kalau kita banyak kerja, apalah bos tidak bagus, dan kita mempersalahkan dia. Apalah bos mau sejak saya kerja berat, mengapa dia tidak? Karena keluhan inilah membuatkan hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita mengeluh dalam setiap kehidupan kita. Orang yang mengeluh tidak akan mendapat apa-apa di dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang mengeluh tidak akan diberkati, karena dia tidak setia melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita di gereja kita banyak tugas. Mengapa aku saja yang bekerja, mengapa kita tidak? Tapi ingat, orang yang mengeluh, bersungut-sungut kata firman Tuhan, dia tidak akan diberkati, kan? Dia tidak diberkati. Jadi ingat, kalau kamu banyak kerja kamu di gereja atau di mana saja untuk menolong orang lain, lakukanlah dengan tulus hati kita. Lakukanlah dengan setia, dan Tuhan akan memberkati kita. Orang yang setia tetap menuai yang baik dalam kehidupan kita. Ingat itu, orang yang setia kepada Tuhan
apapun cabarannya, dia akan menuai yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kata firman Tuhan ini, buat Tuhan itu mencari orang-orang yang setia. Apa dikatakan dalam Wahyu itu menyatakan bahwa tetaplah engkau setia sampai mati. Berarti sampai kita mengakhiri hidup kita ini, kita harus tetap setia mengikuti Tuhan. Karena orang setia, apapun cabaran yang dialami, Tuhan ada di sana. Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan dia, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita sama-sama sebut ayat ini. Hidup berkenan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi senang kita, ejaannya pun senang, tetapi melakukannya sukar kan? Sebab mengapa dia sukar? Karena kalau kita sakit hati, mau kita setia lagi, pasti kita sudah mengeluh, kita sudah berkata-kata, mengeluarkan perkataan yang tidak benar dalam kehidupan kita. Karena kita tidak senang hati, kita tidak akan tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan setia di atas kayu salib, setelah dia disalibkan, dia mengutuk orang-orang yang menyalibkan dia. Dia mengutuk mereka. Dia sakit hati, dia tidak sakit hati. Apa yang dikatakan? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedangkan orang-orang itu dia tahu apa yang dia buat, karena mereka sakit hati dengan Tuhan Yesus. Mereka membunuh Yesus di atas salib. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, mengasihi orang-orang di sekelilingnya pada waktu itu. Jadi hari ini kita juga mau seperti dia. Sakit apapun hati kita, pergumulan apapun yang kita alami, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan dan semua keadaan kita. Tetap setia. Jangan kotori pikiran kita, hati kita oleh karena kita sakit hati. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kata firman Tuhan ini, Tuhan itu tidak menghakimi kita, tetapi Tuhan itu yang memberi kita suatu peringatan supaya kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menghakimi diri kita. Bagaimana kita menghakimi diri kita? Kadang-kadang kalau kita susah, mengapa ada yang terjadi dalam hidup saya? Bagus lagi saya mati. Itu kan kita sudah menghakimi. Kan seringkali orang-orang begini. Kalau begini, nah jadinya saya tidak mau begini, begitu kan? Kita sudah menghakimi diri kita. Apakah itu dosa? Itu adalah kita melakukan dosa karena kita menghakimi diri kita sendiri. Bagus lagi saya tidak sakit begini-begini, saya begini-begini kan. Berarti kita sudah menghakimi. Sedangkan Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya hakim di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang berlaku dalam hidup kita, kita harus tetap menerimanya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan karena ada sesuatu yang di luar pemikiran kita. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Dia menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu kata firman Tuhan ini, demikian sebenarnya manusia ada terbatas, tapi pemikiran Tuhan luar biasa untuk kita. Tuhan tahu apa dalam pemikiran kita hari ini, saat ini. Saya tidak tahu apa yang mau pikir saat ini. Apa kamu sedang mendengar firman Tuhan ini, atau kamu sedang berpikir bagaimanalah anak-anak saya, bagaimana pekerjaan saya kan? Tetapi ingatlah hari ini, Tuhan mencari orang yang setia mengikuti segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang setia, dia berpikir bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dia tidak akan memikirkan kesusahan dia, tapi hanya berpikir mari itu baik. Dan kita hanya menyerahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menilai hidup kita. Bukan hidup kita, penampilan kita, tapi Tuhan menilai setiap hati pribadi kita. Bagaimana kita tulus, setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mungkin tidak paling pintar, tapi kalau kita setia, boleh dipercaya Tuhan. Iman Tuhan itu jauh lebih berharga dan kamu akan dipercayakan kepada hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Walaupun pandangan di dunia ini kita adalah orang yang kurang pintar, mungkin kita tidak seperti orang lain, tetapi Tuhan itu akan mengangkat kita, memberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Mengapa hari ini ibu bapak kita mereka tidak punya sekolah yang tinggi, tapi mereka boleh mengatur anak-anaknya dengan bijaksana. Mengapa? Karena Tuhan sudah memilih mereka menjadi ibu bapak untuk kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan, kepada keluarga dan masyarakat. Sehingga hari ini kita punya kehidupan yang lebih baik.
kita punya pekerjaan yang baik, kita mempunyai kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan memelihara orang tua kita, dan Tuhan memelihara anaknya, dan sampai pada generasi-generasi yang akan datang. Mengapa? Karena kita hidup berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu ibu dan bapak hari ini, pastikan hidup kamu berkenan kepada Tuhan. Pastikan generasi kamu tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah tanggung jawab yang harus terpikul sebagai umat-umat Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dia katakan bahwa di mata Tuhan itu jauh lebih berharga, dan kamu akan dipercayakan pada perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini ingat, tanggung jawab ibu bapak kepada anak-anak bukanlah mudah, karena mereka harus bertemu mengerjakan sesuatu yang luar biasa, baik secara jasmani dan rohani mereka harus mereka kerjakan supaya anak-anak mereka berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kita bertemu Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan ini, sehingga akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita setia, dan Tuhan mau agar kita dapat dipercayai untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semuanya pasti Tuhan akan sediakan di luar pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu dalam hal yang kedua, ketulusan hati lebih penting dari apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Kita lihat bersama-sama dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Ingatkan kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, pastikan itu menurut kehendak Tuhan. Pastikan itu adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pastikan itu menurut kerelaan hati kita. Hingga dia katakan, jangan kita mencari untuk menyenangkan manusia, tapi biarlah semuanya untuk menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa dua perkara yang firman Tuhan menyatakan? Karena manusia seringkali mencari untuk menyenangkan hati manusia, dan kita tidak akan menyenangkan Tuhan. Betul kan? Kita berusaha untuk menyenangkan orang di sekeliling kita, supaya mereka memandang kita baik. Sedangkan apa yang kita lakukan tidak pernah dihargai. Tetapi kata firman Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, pastikan itu Tuhan berkenaan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Walaupun perbuatan yang kita lakukan itu tidak dihargai, tapi Tuhan itu melihat. Dan Tuhan akan menghargai apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak orang melakukan hal baik, tetapi tidak semua melakukannya dengan hati yang tulus di dalam kehidupan kita. Betul kan? Sedangkan kita menjadi orang Kristen, belum tentu kita melakukan perintah Tuhan dengan tulus hati dalam kehidupan kita. Karena kita masih manusia, kita masih mengandalkan kekuatan kita, kita masih mengandalkan hikmat kita secara manusia. Tetapi kita sebagai orang-orang pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pastikan melakukannya dengan hati yang tulus, dengan rela hati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita melakukan dengan hati kita? Karena Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita yang hadir pada pagi ini. Apa kita benar-benar mau ikut Tuhan? Apa kita benar-benar tulus hati kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini? Karena tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Ingat, tidak semua orang Kristen akan masuk surga, tetapi orang yang menjaga hatinya, hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti mereka akan menikmati hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Ingat, agama hanya Kristen disebut tidak akan menyelamatkan kita, tapi hati kita yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang akan menyelamatkan kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan katakan semua pasal-pasal itu mereka adalah yang layak masuk surga, tapi kalau mereka tidak melakukan hal yang dalam kehidupan mereka juga akan menerima hukuman. Jadi hari ini kita sebagai umat-umat Tuhan, pastikan kita menjaga hati kita ini suci, kudus, dan kita dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan tidak akan
hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kita harus bertanya, mengapa saya harus melakukan untuk Tuhan di dalam kehidupan kita, tanya diri kita, mengapa saya harus lakukan? Pasti jawabannya, saya mau menerima keselamatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kuncinya, pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kuncinya untuk kita menerima keselamatan. Bahwa kita melakukan tanggung jawab kita, karena kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau diselamatkan sama-sama dengan Tuhan, bukan untuk manusia dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau Tuhan pakai kita, katakan Tuhan aku siap. Kau mau kan? Katakan Tuhan aku siap. Kalau Tuhan menyentuh hati kamu, Tuhan saya mau siap dipakai. Kau mau kan? Kau mau? Kalau aku mau, kamu siap menerima cabarannya di dalam hidup kita. Karena kita akan mengalami berbagai-bagai cabaran untuk memurnikan iman kita, untuk memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau kamu siap, katakan Tuhan, ini saya, bentuklah saya, pakailah saya, biar hidup saya berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan saya sampai akhir hidup saya. Karena itu Tuhan yang mau dalam kehidupan kita. Sebab kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia, bukan mempertuhankan manusia, tapi kita mempertuhankan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, pastikan ketulusan hati kita di dalam kehidupan kita, karena itu lebih penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan melihat hati kita. Ingat, Tuhan lihat hati kita ini, dan Tuhan akan memperhitungkan apa yang ada dalam hati kita. Karena itu cepatlah sedar, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, selidikilah hati saya supaya saya tetap setia, tetap tulus, dan tetap berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sungguh jelas bagi kita, memperingati kita, mengajar kita supaya kita tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir pada pagi ini, Tuhan berkenan kepada hati yang setia, tulus, bukan hanya hebat di luar, tetapi hebat di dalam hidup kita. Dalam hati kita itu luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana hati yang luar biasa? Mereka tetap tenang menghadapi apapun cabaran dalam kehidupan kita. Mereka tetap tenang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Pengalaman kami dua, mertua saya di hospital. Sebelum kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, pasti Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun hal yang pertama Tuhan tidak menyediakan yang terbaik, mungkin kita merasa kecewa kan, tapi pasti Tuhan akan buka lagi yang terbaik bagi kita. Jadi hari ini saya bersyukur kalau Tuhan itu baik bagi kita dalam kehidupan kita. Pastikan kita berkenan kepada Tuhan. Setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin inilah kalau kita berada di tempat orang lain, mungkin kita tidak tahu apa yang kita buat, tapi Tuhan akan membuka cara yang terbaik supaya kita lebih kuat bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kata firman Tuhan ini bahwa dalam Amsal 3 ayat yang ketiga hingga yang keempat sebagai ayat terakhir bagi kita pada pagi ini. Mereka sama-sama melihat ayat ini. Allah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kandungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi adalah tindakan kita. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, ini yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita supaya tetap memiliki hati yang benar. Kata firman Tuhan ini, karena kesetiaan dan ketulusan yang membuat hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan seberapa hebat kita terlihat, tapi seberapa benar hatimu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak yang katakan oleh firman Tuhan ini, pastikan hati kita benar-benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya, ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Ini pertama dalam kehidupan kita.
Bagaimana kasih kita meninggalkan kita karena kita tidak tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kasih setia Tuhan akan meninggalkan setiap pribadi kita. Tapi orang yang tetap bertanya kepada Tuhan, mereka tetap setia. Kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh mengasihi sama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri dalam kehidupan kita. Dan doa kita, janganlah kiranya kasih dan setia Tuhan meninggalkan kita. Karena kalau kasih setia Tuhan yang meninggalkan hidup kita, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya harapan, kita tidak punya kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Tapi mintalah agar kasih setia Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita dan semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan kata firman Tuhan, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Jadi kuncinya kita harus memperingati hidup kita. Apa dikalungkan pada lehermu, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, pastikan itu berkenan kepada Tuhan. Simpan dalam hati kita firman Tuhan itu untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, dan untuk menguatkan kita dalam kehidupan kita. Dan tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan daripada Tuhan dan manusia. Sebab Tuhan melihat hati kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita dalam kehidupan kita supaya suci, kudus, dan berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi ingat pada hari ini, minta agar Tuhan menjaga hati kita, minta agar Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, dan kiranya kasih setia Tuhan itu tidak akan meninggalkan hidup kita. Kami pastikan kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan menikmati hidup yang benar di dalam kehidupan kita. Kita akan menerima penghargaan daripada Tuhan dan sesama manusia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kita harus ingat dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan di luar pemikiran kita, di luar kemampuan kita. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini, jadi di tengah dunia yang penuh orang-orang pintar, pilihlah untuk menjadi orang yang setia dan tulus di hadapan Tuhan. Kebenaran pada akhirnya akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup benar itu yang Tuhan cari. Hidup yang benar itu yang menentukan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat pada saat ini bahwa kita adalah yang orang hebat pada hari ini. Mengapa? Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hebat. Mereka boleh melewati apapun cabaran di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Dan kata firman Tuhan ini bukan yang paling hebat, tapi yang boleh dipercayai dan hati benar di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir bagi kita pada pagi ini, mari kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Bahwa hidup kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia, tetapi Tuhan akan membangkitkan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam terang dan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu marilah kita memiliki hati yang setia, tulus dan benar, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku.
Sering